Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah berupa keimanan. Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah. Allah berikan kita kekuatan iman. Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan belajar ilmu agama salah satu cara yang Allah mudahkan agar kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mau enggak dimudahkan ke surga, Ibu? Coba sekarang sebutkan hadis-hadis yang hadis itu mudah amalannya tapi memudahkan kita ke surga. Yang Ibu pernah tahu apa aja? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ayat kursi, membaca ayat kursi ba'da salat wajib, setelah salat wajib tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Dia meninggal langsung masuk surga. Apalagi amalan yang gampang yang bisa masukkan kita ke surga. Hadisnya, ada hadisnya. Menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Datang, duduk, dengar, nyatet, habis itu pulang, selesai. Itu jalan menuju surga. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ada lagi enggak yang paling mudah bagi perempuan masuk surga? Oh, itu mudah ya, Bu? Kan saya tanya yang paling mudah, jawabannya taat mas suami, berarti itu mudah, Masya Allah. Iya, itu juga termasuk salah satu jalan menuju surga. Ayyimra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat jannah. Perempuan mana saja meninggal dan suaminya ridho, maka kata Rasulullah pasti wanita ini masuk surga. Saya pernah bacakan hadis ini, lalu ada yang nanya, gimana kalau dipaksa supaya ridho, Ustaz? Ya subhanallah. Kalau dipaksa supaya ridho ya nggak boleh. Ya, apalagi amalan yang memasukkan kita ke surga dan mudah. Ya, boleh. Juga diantaranya wudu. Setelah wudu membaca 2 kalimat syahadat. Gampang kan? Habis wudu baca 2 kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu, akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Jadi sebenarnya banyak sekali amalan-amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pintu surga itu 8. Pintu neraka ada berapa? 7. Banyakan 8 atau 7? 8. Tapi kebanyakannya orang masuk neraka. Padahal pintunya sedikit, pintunya 7. Pintu surga 8. Banyak pintu yang bisa memasukkan ke surga. Kalau dia seorang istri, dia punya pintu dari suami. Kalau dia seorang anak, dia punya pintu dari seorang ayah. Iya.
Kalau dia seorang suami, dia punya pintu dari pintu surga dari anak-anaknya, dari keluarganya. Semua orang punya kesempatan sama dalam masuk surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak semua orang memanfaatkan kesempatan itu dengan sama. Ada yang menelantarkan kesempatan itu, bahkan mereka mengacuhkan kesempatan itu. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam buku terjemahan kita di dalam halaman 141 di poin yang ke-25. Ya. Kalau di dalam buku bahasa Arab kita di halaman 95. Di halaman 95. Pembahasan kita ini adalah bahwasannya berbuat dosa itu mengharuskan orangnya dilaknat oleh Allah. Kita udah baca tuh, ada sekitar 24 dosa yang dilaknat oleh Allah. Apa itu dilaknat? Dilaknat itu terputus dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu dilaknat. Sementara rahmat dan kasih sayang Allah itu yang paling tinggi adalah surga Allah. Kita tidak akan bisa hidup tenang dan tidak akan bisa dalam kebaikan kalau tidak karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena kasih sayang Allah kepada kita, rahmat Allah kepada kita, kita itu mendapatkan kebaikan. Contoh, apakah setiap kesalahan kita, dosa kita langsung kontan Allah bayar saat itu juga kasih? Tidak. Allah tunggu ya, Bu. Kita buat salah kadang-kadang Allah tunggu nih, Allah kasih tempo. Nggak langsung dihukum sama Allah. Itu kan tanda Allah merahmati kita. Lah kadang-kadang Allah nunggu kita berapa lama, Bu? Nggak tertentu. Ada yang ditunggu 40 tahun. Ditunggu sama Allah 40 tahun. Dari umur 25, umur 30, umur 35 masih lincahnya luar biasa. Allah nggak hukum dia. Allah biarin dia. Kenapa? Allah tunggu dia sampai umur 40 tahun. Allah sentuh dia. Ayo balik sama Allah. Berapa lama Allah tunggu? 15 tahun. Kalau dari umur 25. Kita kalau ada orang salah sama kita tunggu 2 tahun, mau nggak, Bu? 2 tahun kelamaan, Ustadz. Saya kasih waktu maghrib sampai isya, nggak berubah, saya tinggalin. Maghrib sampai isya, subhanallah. Waktu sholat yang paling pendek gitu. Saya tunggu dia maghrib sampai isya, nggak minta maaf sama saya tinggalin dia, Ustaz. Manusia ini. Allah sama kita, kadang-kadang kita udah dikasih nikmat, dikasih permintaan kita, apa yang kita mau diberikan, lalu kita maksiat sama Allah, nggak langsung Allah hukum kita. Itu namanya rahmat. Poin dulu nih, keluar dari poin. Berarti kita butuh rahmat tidak, Ibu? Butuh. Sangat butuh. Lagi sakit gigi, ya Allah kasihani aku ya Allah, sakit gigi. Allah hilangkan penyakitnya. Berarti rahmat Allah itu sangat kita butuhkan. Lawan dari rahmat namanya laknat. Nggak dikasih sayang sama Allah, nggak dikasihani sama Allah. Nggak ada sama sekali ampunan dari Allah. Wah, ini celaka kalau sudah seperti ini. Sebentar, di luar topik. Berarti kita butuh rahmat. Ini dosa yang terlaknat. Saya mau bahas dulu sedikit. Apa sebab yang termudah juga agar Allah rahmati kita? Beristighfar, boleh. Ada lagi yang lebih mudah? Hah? Apa, Bu? Ibadah, boleh. Ada yang lebih mudah? Silaturahim, betul. Ada yang lebih mudah? Hah?
Yang paling mudah adalah kita menyayangi anak kita. Menyayangi anak itu tabiat perlu disuruh atau enggak? Enggak. Suatu hari Rasulullah pernah cium anak. Lalu ada yang protes. Ya Rasulullah, aku punya 10 anak. 10 anak laki-laki. Enggak pernah aku cium. Jadi orang dulu menganggap kalau mencium itu mengurangi wibawa sebagai ayah. Kata Rasulullah SAW setelah mencium anak itu apa? La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Jadi kalau ibu-ibu itu, bukan ibu-ibu saja, bapak-bapak kita, keluarga di rumah, menunjukkan kasih sayang kepada anak kita, sebab Allah rahmati kita. Kita sayang sama anak kita lembut sama dia, kita cium dia, kita gendong dia, cucu kita. Kadang-kadang kita lakukan itu tanpa sadar kan Bu? Karena tabiat kan? Sekarang hadirkan di hati, saya menyayangi dia supaya Allah sayang sama saya. Jadi pahala gak? Jadi pahala. Karena Rasulullah ketika mencium anak, Rasulullah mengatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Tidakkan Allah rahmati orang yang tidak punya kasih sayang kepada manusia. Jadi ketika ibu, bapak di rumah gelisah karena masalah yang ada pada anak. Padahal bukan masalah kita, masalah anak kita. Kita gelisah karena sayang sama dia. Kegelisahan kita menyebabkan Allah rahmati kita. Dari itulah maka doa orang tua itu mustajab. Orang tua terus gelisah, walaupun anaknya udah nikah, udah punya anak lagi, tetap saja orang tua itu gelisah. Kegelisahan orang tua terhadap anak itu menunjukkan rahmat dan kasih sayang orang tua. Rahmat dan kasih sayang seperti ini menyebabkan Allah merahmati dia. Ya, jadi kasih sayang ibu, kasih sayang ayah kepada anak bukan hanya naluri. Kalau hanya sekedar naluri, maaf, hewan pun menyayangi keturunannya. Tapi kita hadirkan sekarang, saya menyayangi, merahmati karena saya juga mencari rahmat Allah. Jadi sabar itu dalam hati nambah. Kadang-kadang kesel sama anak, kesel sama keluarga. Tapi karena berpikir, kalau saya rahmati dia, Allah merahmati saya. Jadi merahmatinya gara-gara mencari dan berharap rahmat Allah. Kalau saya kasihani dia, Allah akan kasihani saya. Dan saya butuh kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita sebenarnya pembahasan laknat. Orang yang dilaknat artinya yang diputus rahmat dari Allah. Rahmat itu sangat kita butuhkan karena rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin 25 di halaman 141 di dalam buku terjemahan, siapakah mereka yang dilaknat oleh Allah? Yang dilaknat oleh Allah diantaranya adalah mereka yang mencaci para sahabat Rasulullah SAW. Tidak boleh mencaci sahabat Rasulullah SAW. La'anallahu man sabba sahabah. Allah melaknat orang-orang yang mencaci para sahabat. Mencaci fisiknya, mencaci akhlaknya, apalagi mencaci para sahabat gara-gara agamanya. Ini bisa kufur kalau ini, bukan lagi laknat Allah, kufur. Karena dia mencacinya bukan karena dunia, tapi mencacinya karena agama. Itu dapat malah bisa menjadi kufur. Jadi di antara akidah kita tidak boleh melaknat sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan kita seorang muslim harusnya apa yang kita lakukan? Selalu mendoakan untuk para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau disebutkan nama sahabat, disunnahkan, dianjurkan kita untuk mengatakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Oh, ini gelar yang tertinggi bagi manusia selain gelar Nabi. Setelah mendapatkan gelar Nabi, gelar sahabat, karena dia orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang berikutnya, ya, berikut ini disebutkan sejumlah orang yang juga mendapatkan laknat Allah dan Rasul. Ya, kalau tadi yang dibahas pertama adalah orang yang mendapatkan laknat Rasulullah SAW. Sekarang yang berikutnya orang yang dapat melaknat Allah dan laknat Rasulullah SAW. Siapa yang pertama? Wa qad la'anallahu fi kitabi man afsada fil ardi wa qata rahimah wa ada'a rasulah. Allah telah melaknat di dalam kitabnya Al-Qur'an orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Yang membuat kerusakan itu berarti kerusakan agama, kerusakan moral, kerusakan kesehatan, menyebarkan narkoba contohnya, itu menyebarkan kerusakan. Kerusakan agama contohnya, merusak orang-orang diragu-ragukan tentang Islam. Ini termasuk orang yang dilaknat. Juga diantaranya qati'atur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Nggak boleh memutus tali silaturahmi, nggak boleh. Saya kesel Ustaz, walaupun kesel itu cuman boleh 3 hari, setelah itu lanjut sambung lagi, nggak boleh. Ya, gimana ya Ustaz? Saya tapi nggak bisa. Saya khawatir kalau saya ketemu dia lagi nanti berikhtilaf, berselisih, akhirnya bertikai lagi. Oke. Kalau kamu tahu karakteristik dia mungkin bisa menyebabkan engkau bertikai, kau tetap harus menyambung tali silaturahmi dengan mungkin meminimalisir pertemuan. Mungkin. Meminimalisir bukan berarti memutus, beda. Kalau memutus itu sama sekali HP-nya diblokir, WA-nya diblokir, salamnya nggak dijawab, ketemu buang muka, itu namanya memutus, nggak boleh. Orang yang memutus tali silaturahmi, Allah akan putus tali silaturahmi kepada dia. Allah akan melaknat dia. Juga diantaranya adalah orang yang mengganggu Rasul. Yang berikutnya, orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan di dalam penjelasan dan petunjuk. Maksudnya menyembunyikan ilmu. Nggak boleh nyembunyiin ilmu. Kalau ditanya tentang ilmu yang ada di Quran, jawab. Kan ditanya. Jangan ditanya itu jawabannya memperhatikan apa kesenangan penanya. Ibu-ibu nanya sama saya sering sekali, Ustaz, apa hukumnya safar perempuan tanpa mahram? Yang saya mau jawab sesenang ibu, apa saya mau jawab sesuai hadis Rasulullah SAW? Cari hadis yang sesuai dengan kesenangan saya, itu susah tuh saya. Nyari hadis yang sesuai kesenangan, itu susah. Lalu saya sampaikan tentang hadis. Oh iya Ustaz, udah selesai, nggak masalah. Mau mengamalkan silahkan, nggak mengamalkan saya ditanya. Nah kita pun begitu dalam belajar. Tidak boleh menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan. Kalau ditanya, dalam sebuah hadis dikatakan Allah murka, Allah melaknat man katama ilm, orang yang menyembunyikan ilmu. Nggak boleh. Tapi beda nih menyembunyikan ketika ditanya dengan mengakhirkan. Beda nggak? Mau contoh? Contoh, mungkin kalau ada orang tanya sama saya, Ustadz, apa hukum perempuan pakai jilbab? Dia belum pakai jilbab umpamanya. Saya jaga perasaan dia. Oh nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Boleh nggak? Nggak boleh. Bilang, Allah memerintahkan pakai jilbab. Selesai. Berarti kalau ditanya harus jelaskan hukum. Tapi kalau ada orang tiba-tiba duduk di sini nggak pakai jilbab, saya diemin. Saya nggak tegur, saya sapa seperti umumnya orang lain saya sapa. Saya nggak berbicara tentang hukum jilbab sama dia. Belum. Apakah itu termasuk menyembunyikan ilmu? Hah? Tidak, bukan menyembunyikan. Hah? Karena dia belum nanya dan belum waktunya untuk dijelaskan.
Beda nggak? Kalau ditanya, maka jangan banyak tanya sama Ustaz. Pasti dijawab. Semakin dijawab, semakin tahu. Ya, tapi kalau dia datang duduk, umpamanya duduk di sini tanpa jilbab, kita nggak boleh menghakimi, nggak boleh langsung kamu itu, nggak boleh. Biarkan duduk. Zaman Rasulullah lebih parah. Ada orang datang ke masjid Rasulullah cuman ke pojokan masjid sambil pipis. Ya subhanallah. Ya kan? Kalau menyembunyikan ilmu itu apa maksudnya? Ditanya lalu nggak jawab yang benar. Itu nggak boleh. Contoh lain, saya sering dikritik ini. Atau bukan dikritik ya, mungkin dipertanyakan, Ustadz kenapa sih ngobrol sama bapaknya sambil ngerokok depan Ustadz? Lah kan dia nggak nanya hukum rokok sama saya. Lah kan ngerokok nggak boleh Ustadz. Iya kan menurut saya nggak boleh, menurut dia mungkin boleh. Kalau dia tanya sama saya, Ustadz apa hukum rokok, baru saya jelaskan sama dia. Jadi bukan berarti ketika kita duduk sama dia kita membenarkan perbuatan dia, bukan juga. Dan bukan berarti pula kita menyembunyikan ilmu, tidak. Tapi ada waktunya. Ini orang umpamanya ngerokok, benar. Tapi sholatnya belum benar. Lebih baik saya kasih tahu sholat atau saya kasih tahu rokok? Sholatnya dulu lebih baik. Karena sholat lebih penting daripada rokok. Bukan berarti rokok nggak penting, penting. Tapi sholat itu tiang agama. Lah lebih baik sholatnya kita ajak ke masjid. Lah begitupun kita, maaf ibu-ibu semuanya, kalau kita ketemu keluarga, ketemu anak, apa sih yang lebih penting yang kita sampaikan? Jangan sampai kita debat sama keluarga perkara-perkara yang nggak penting. Akhirnya silaturahmi putus. Ya tidak. Tapi kan ini amar ma'ruf nahi munkar Ustaz. Iya, amar ma'ruf nahi munkar juga harus ada prioritas. Mana yang terpenting? Yang paling cocok untuk dia apa? Maka itu dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, atau dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima ya'rifun. Ngomonglah sama manusia sesuai kadarnya. Kadarnya. Kita punya teman dulu kita teman SMA sampai sekarang masih sahabatan. Baik. Dia nggak pakai jilbab dan belum sholat. Mana dulu yang kita omongin? Sholat dulu. Bukan juga sholatnya gimana Ustaz? Bukan berarti kita langsung dudukin dia, duduk sini. Anda mau ceramain ente sebentar. Belum tentu dia dengar. Gimana caranya? Kita sholat, ajak sholat. Ketika jalan bareng-bareng, lagi makan siang bareng-bareng, waktu ada masjid atau ada musola di tempat rumah makannya, ajak sholat bareng. Lama-kelamaan dia akan mengerti tentang penting ini, ya, yang saya jelaskan ini. Kadang-kadang kita menganggap, berarti kita menyembunyikan ilmu Ustadz. Bukan. Menyembunyikan itu ketika ditanya kamu nggak jawab, itu menyembunyikan. Tapi mengakhirkan sampai waktu yang tepat dengan cara yang tepat, itu bukan menyembunyikan. Itu namanya adalah mudarah. Mudarah itu berusaha supaya orang itu perlahan demi perlahan menyukai Islam. Ya, maka Rasulullah SAW ketika dulu awal-awal minuman keras diharamkan, Rasulullah SAW nggak bilang langsung haram, nggak turun langsung ayat haram. Perintahnya kalau lagi sholat jangan mabok, jangan lagi sholat doang, jangan mabok. Lama kelamaan baru buang itu khamr, perlahan demi perlahan. Ya, tidak boleh menyembunyikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau ditanya itu menyembunyikan ilmu, tidak boleh. Ya, yang berikutnya menuduh. Orang yang dilaknat adalah orang yang menuduh muhsanat, ghafilati, mu'minati bil fahishat. Orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, yang menjaga diri sebagai penzina. Ini bahaya nih. Gak boleh kita menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Contoh, di rumah dia gak ada suaminya, asisten rumah tangganya pun lagi pada pulang libur ketika hari raya. Yang ada cuman si perempuan ini sendiri di rumahnya.
Tiba-tiba depan pagarnya keluar laki-laki. Yang laki-laki ini laki-laki asing. Boleh nggak kita bilang dia telah berzina? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu laki-laki. Tapi laki-laki itu benar loh Ustaz, berdua sama dia di mobil, begini, begitu. Oke. Kalau kamu curiga, mungkin. Tapi kalau kamu menghukumi dengan dia berzina, itu nggak boleh. Karena menghukumi berzina itu harus pakai bukti. Buktinya apa? Ulah kan buktinya dia keluar dari rumahnya Ustaz. Itu bukan bukti. Bukti yang kuat itu adalah kamu melihat dengan mata kepalamu dia melakukan. Kalau kamu tidak melihat dengan mata kepala melakukan, jangan mengatakan. Jangan mengatakan. Bahkan di dalam Islam, ketika ada orang lain menuduh perempuan baik-baik dengan berzina, maka yang menuduh itu kalau tidak membawakan bukti, boleh dicambuk 80 kali. Dicambuknya 80 kali. Nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam menuduh perempuan lain dengan berzina. Tapi kalau ada tanda-tanda bukan dikatakan berzina, katakan saja mungkin dia telah khalawat. Khalawat beda nggak dengan berzina? Beda. Khalawat itu berduaan dengan mahram, bukan dengan mahram, itu khalawat. Saya lihat dia berkhalawat, itu boleh. Tapi kalau bilang dia berzina, itu hukum nggak boleh. Ya. La'ana yang berikutnya, la'ana man ja'ala sabilu kafir ahda min sabilil mu'minin al-muslim. Ya Allah. Allah melaknat orang yang menjadikan jalannya orang-orang non-muslim seolah-olah lebih baik dibanding jalannya orang-orang mukmin. Jadi seolah-olah dia ini mengatakan orang kafir lebih baik daripada orang mukmin. Ajaran orang kafir lebih baik daripada orang mukmin. Ini jangan. Apa ada yang seperti ini? Banyak. Yang biasanya terpengaruh seperti ini adalah orang yang biasa hidup di negeri kafir. Karena dia kagum dengan ketertiban orang kafir, kebersihan orang kafir, dia kagum. Begitu dia pergi umroh, ya subhanallah, kotoran di mana-mana. Negeri muslim kok kayak begini. Dia bandingin. Kenapa saya pergi ke Jepang rapi? Kenapa pergi ke Jepang saya dihargai? Di Cina saya ketemu orang juga baik. Tapi begitu saya ke negeri muslim kok kotor. Kok negeri muslim gak ramah? Akhirnya dia seolah-olah membenarkan orang non-muslim dibanding orang muslim. Gak boleh. Loh, tapi kenyataannya Ustaz, perhatikan. Kotor dan bersih itu pelakunya orang. Islamnya sendiri mengajarkan apa? Kebersihan. Jadi ajaran Islam sedang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang Islam sendiri tidak melakukan ajaran Islam. Jadi bukan Islamnya yang salah. Kalau begitu siapa yang salah? Orangnya. Gak boleh kita lebih mendahulukan ajaran orang-orang kafir dibanding orang-orang Islam. Tidak boleh. Yang berikutnya, la'ana Rasul ar-rajul yalbisu lubasatal mar'ah wal mar'atu talbisu lubasar rijal. Allah melaknat laki-laki yang pakai pakaian perempuan. Nah, ini keperempuan-perempuanan enggak boleh. Haram. Jangan. Ya, itu dilaknat hukumnya. Ada seseorang bercerita ya. Dia cerita. Mungkin ibu-ibu juga pernah dengar cerita ini. Sekarang dia berusia mungkin 25 atau 23 tahun. Yang jelas sudah hampir 30 tahun usianya, mungkin ya. Tapi penampilan dia kalau dia diam mirip perempuan, dari rambut, kulit, badan semuanya perempuan. Sampai dia juga mungkin menggunakan suntikan-suntikan agar kulitnya seperti perempuan. Ketika ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Di depan ibunya pun ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Salah satu jawaban ibunya adalah, dia ini waktu kecil ditunggu-tunggu kelahirannya. Begitu dia lahir, kami punya nazar gak boleh ngelarang dia.
Jadi apa yang dia mau kerjakan. Ketika kecil dia seneng main sama kakak-kakak tetangga yang perempuan. Asalnya main masak-masakan, asalnya main boneka, padahal dia laki-laki. Lama kelamaan tumbuh dalam diri dia senang dengan kebiasaan dan habitat wanita. Sampai akhirnya besarnya pun lebih condong kepada habitat wanita. Yang menjadi pelajaran kita apa di sini? Anak laki dikasih mainan laki, anak perempuan dikasih mainan perempuan. Jangan anak laki dikasih mainan perempuan. Lucu Ustaz, enggak. Walaupun masih kecil enggak boleh. Anak laki dikasih tabiat-tabiat laki-laki, lari, bersepeda, mobilan, otomotif. Itu tabiat laki-laki. Ya. Kalau tabiat wanita, boneka. Lalu apa itu? Masak-masakan, keindahan, warna keping-pingan, itu kan tabiat wanita. Jangan, kenapa ketika ada anak sudah besar lebih condong kepada kewanita-wanitaan? Ternyata salah satu faktornya adalah, banyak ini yang dilihat ibu. Pertama, anak yatim. Loh, kenapa kok anak yatim bisa begitu? Dia nggak melihat sosok bapak laki-laki itu gimana. Yang dia lihat cuma sosok ibu. Ibu lagi masak, dia main sama ibu. Ibu lagi ke pasar, dia main sama ibu. Dia terus lihat sosok ibu, nggak melihat sosok seorang bapak. Maka itu Islam sangat menganjurkan untuk menyayangi, mengelus anak yatim. Jangan hanya berpikir anak yatim yang dielus dan disayangi itu anak yatim yang fakir, yang miskin. Bukan. Anak yatim yang kaya itu ada yang kurang dalam diri dia, yaitu contoh kasih sayang. Kadang-kadang juga ada juga masalah lain. Apa masalahnya? Ini yang sering terjadi. Dia anak kecil, istilah kita anak bontot. Ibunya nggak main sama dia, nggak terlalu. Tapi dia punya kakak perempuan yang suka ngurusin dia. Kakaknya pun nggak jauh beda umurnya. Umpamanya dia umur 2 tahun, kakaknya umur 1 SMP umpamanya. Atau kelas 6 SD. Nggak jauh beda sebenarnya kan. Dalam pergaulan. Sehingga si kakaknya ini kalau lagi main, adeknya dijadiin boneka. Didandanin. Dijilbabin pakai jilbab dia. Si adek juga, ya karena dia masih 2 tahun, asalnya dia nggak tahu. Lama-kelamaan apa? Tumbuh dalam diri dia, ya, sifat-sifat kewanitaan. Nah ini perhatikan ibu-ibu, perhatikan di rumah kita. Anak laki-laki saya Ustadz naik turun tangga, loncat-loncat pakai bola. Laki-laki itu, laki-laki dia bener. Kalau dia kayak begitu ya mudah-mudahan jadi laki-laki dia. Wajar anak laki-laki main bola, anak laki-laki naik, anak laki-laki loncat, anak laki-laki sepeda, anak laki-laki senang otomotif. Wajar tidak? Wajar. Senangnya mainan, mobilan, senang. Wajar. Bahkan itu menumbuhkan tabiat kelaki-lakiannya. Jadi nggak ada orang yang lahir tiba-tiba di dalam jiwa dia seolah-olah dia terperangkap dalam raga yang salah. Nggak ada. Kayaknya jiwa saya ini terperangkap dalam raga yang salah. Kan istilah mereka begitu. Enggak ada. Allah nggak mungkin menciptakan salah, tidak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya bentuk. Sama juga anak perempuan. Anak perempuan jangan dibiasakan dengan habitat anak laki-laki. Jangan. Anak perempuan main bola dibiarin, ya nggak usah lah. Ya anak perempuan kejar layangan dibiarin, ya Allah. Akhirnya kejar layangan yang ngejar juga laki-laki. Dia ketemu laki-laki, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan keras. Laki-laki kan keras ketika rebut layangan. Laki-laki kan keras ketika rebut bola. Dia main bersama laki-laki yang keras. Akhirnya timbul dalam jiwa dia kelaki-lakian. Itu nggak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Karena Allah bisa nanti kalau dia tumbuh menjadi dewasa dan akhirnya dia lebih kepada tabiat yang salah, maka akan lebih sulit untuk dirubah.
La'ana Rasul ar-rajul yalbisul lubsatal mar'ah. Allah melaknat laki-laki yang menggunakan pakaian wanita. Ya, termasuk juga laki-laki yang memang laki-laki tapi suka kepada gaya-gaya wanita. Rambutnya gondrong kayak perempuan. Gak boleh. Udah gondrong pakai perempuan, pakai anting lagi kiri kanan kayak perempuan. Rambut gondrong kayak perempuan, pakai anting kayak perempuan, tapi kumis sama jenggotnya panjang. Ya subhanallah. Gak boleh juga. Cukur tuh rambut, hilangin tuh anting. Laki-laki berjenggot boleh. Gak boleh laki-laki seperti perempuan. Berikutnya, la'ana Rasulullah, perempuan juga dapat dari kita. La'ana Rasulullah, perempuan yang berpakaian laki-laki nggak boleh. Ada pakaian-pakaian yang perempuan sama laki-laki boleh pakai. Perempuan boleh pakai itu, laki-laki boleh pakai itu. Karena pakaian ini pakaian yang umum. Apa contohnya? Sarung yang digunakan bapak-bapak ke masjid. Ibu pernah pakai sarung nggak kalau sholat? Itu pakaian laki-laki perempuan boleh itu. Sarung, ya itu boleh. Atau mungkin terkadang ya kalau celana ada celana khusus ya bentuk wanita, ada celana khusus bentuk laki-laki. Tapi kalau betul-betul yang membentukkan seperti laki-laki itu tidak dibenarkan. Contoh juga topi ya, topi yang panas yang ada petnya itu sebenarnya laki-laki perempuan ya, umum ya, laki-laki perempuan. Berikutnya, la'ana ar-rashi wal murtasi wa ra'ish wa huwa wasithah fi rishwah. 3 yang dilaknat. Yang menyogok dan minta disogok dan perantara buat nyogok. Ya Allah, ini 3 nih. Yang disuap dan menerima suap dan yang minta supaya disuap. Ini banyak nih zaman sekarang. Kalau mau lancar ya kasih pelancar. Kalau enggak ntar kamu sulit. Akhirnya jadi riswah. Riswah itu nyogok atau nyuap atau korupsi. Enggak boleh. Ya Allah alam. La'ana ala asya' ukhra ghairi hadi. Walau lam yakun fi dzalika illa ridha'u fa'ilih. Bi an yakuna mimman yal'anahu Allah wa rasul wa malaika lakana fi dzalika ma yad'u ila tarkihi. Katanya di sini masih banyak lagi perkara-perkara yang menyebabkan seorang dilaknat. Sekiranya dampak dari maksiat hanyalah menjadikan pelakunya termasuk kumpulan orang yang mendapatkan laknat Allah, Rasulnya, dan para malaikatnya, maka hal itu cukup bagi seseorang untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalau cuma satu sebab ini saja, kenapa kamu meninggalkan itu? Karena dilaknat oleh Allah dan Rasul, jelas sudah. Itu argumen yang kuat, menjadi alasan yang kuat kenapa harus meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Yang berikutnya, di poin ke-19. Di poin ke-19 adalah dampak jelek bagi mereka yang melakukan maksiat. Apa itu dampak jelek bagi mereka yang melakukan maksiat? Dampak jelek yang berikutnya adalah wal ma'asi sababul hurmani da'watir rasul wal malaikah. Orang yang bermaksiat sebab terhalang dari doanya Rasul dan doanya para malaikat. Dia nggak dapat doa Rasulullah, juga nggak dapat doa dari para malaikat. Dikatakan di antara dampak maksiat adalah terhalanginya doa para nabi dan doa malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memohonkan ampun bagi orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina yahmiluna al-arsya wa man haulaha." Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang di sekitarannya, yusabbihuna bihamdi rabbih. Mereka bertasbih dengan memuji Allah. Wa yu'minuna bihi. Mereka beriman kepada Allah.
Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat itu memohon ampun untuk orang-orang beriman. Jadi malaikat yang di samping Allah, malaikat pemikul arsy itu bukan hanya memikul arsy Allah, tapi dia sambil mengatakan, ya Allah ampuni orang-orang beriman. Ya, ini apa? Makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah dan baik. Jadi setiap hari mereka mohon, ya Allah jangan azab orang-orang beriman, ampuni orang beriman. Sehingga bisa jadi kita sekarang tidak dihukum oleh Allah dikarenakan doa para malaikat. Maaf kalau saya mengumpamakan dengan perumpamaan yang lebih jelek atau tidak pantas. Allah lebih mulia di atas segalanya, tidak akan mungkin seperti makhluk. Kalau seandainya seorang raja, ada raja atau penguasa, tapi penguasa ini dikelilingi oleh orang-orang yang jelek, apa yang terjadi? Pasti keputusan penguasa tadi akan merugikan. Umpamanya dia punya dikelilingi orang-orang yang jahat, memberikan laporan-laporan jelek kepada dia, pasti keputusan raja tadi akan mengantarkan kepada kejelekan. Tapi kalau raja tadi dikelilingi oleh orang-orang baik, memberikan masukan kebaikan, tentu pasti keputusan raja itu akan menjadi kebaikan. Nah seperti itulah malaikat. Malaikat itu dia selalu memohonkan ampun kepada Allah dan minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni orang-orang beriman. Ya, lalu siapakah mereka yang tidak mendapatkan doanya malaikat? Bahkan malaikat mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau penuhi segala sesuatu dengan rahmat, kasih sayang dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Nah, bukan dikatakan ampunilah orang-orang yang nggak pernah salah, tidak. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Berarti orang-orang yang pernah salah lalu mohon ampun kepada Allah. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertobat ya Allah. Wattaba'u sabilak. Dan mereka mengikuti agamamu. Waqihim adzabal jahim. Jaga mereka dari azab api neraka. Ini doa malaikat pemikul arsy Allah yang dekat dengan Allah untuk orang-orang beriman. Ya Allah ampuni orang-orang beriman. Ya Allah rahmati mereka. Ya Allah terimalah taubat orang-orang yang bertobat kepadamu dari orang beriman, dan jagalah mereka dari azab api neraka. Rabbana adkhilhum jannatin adnil lati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga yang telah Kau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Dan siapa saja yang baik, salaha ini yang soleh. Siapa saja yang baik dari bapak-bapak mereka, pasangan hidup mereka, keturunan mereka, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at. Jaga mereka dari segala bentuk kejelekan. Wa man takis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Barang siapa yang Kau jaga dari kejelekan, Engkau telah merahmatinya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang paling besar. Ini surat Ghafir ayat 7 sampai ayat 9, doanya malaikat untuk orang-orang beriman. Maka di sini malaikat mendoakan untuk orang beriman dan bertobat dan mengikuti agama Allah. Fala yatma ghairu haula'i bi ijabah hadid da'wati id lam yattasibu bi sifatil mad'u. Maka doa malaikat tadi tidak akan diberikan kecuali kepada mereka yang telah disebutkan sifatnya tadi, beriman, bertobat, mengikuti agama Allah. Orang yang bermaksiat itu berarti tidak bertobat. Orang yang bermaksiat berarti tidak mengikuti jalan Allah, maka mereka tidak termasuk dalam golongan yang didoakan malaikat. Ini sisi pendalilannya. Karena yang didoakan malaikat itu adalah orang yang beriman, orang yang bertobat, dan orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Di antaranya juga di hukuman bagi pelaku maksiat di poin yang ke-20. Dalam buku bahasa Arab di poin yang ke-25. Wa min uqubati ma'asi rawahu Bukhari fi sahih. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis rawahu Bukhari dari Samurah binti Jundub, dia berkata, dulu Nabi sering bertanya kepada para sahabat,
apakah salah seorang dari kalian bermimpi? Maka berceritalah kepada beliau siapa saja yang Allah kehendaki untuk menceritakan mimpinya. Ini dulu Rasulullah termasuk salah satu mukjizatnya adalah bisa tafsir mimpi. Jadi yang bisa nafsir mimpi bukan Nabi Yusuf saja, Nabi kita Muhammad SAW juga bisa tafsir mimpi. Bahkan kalau dia duduk dengan para sahabat, dia tanya, adakah yang mimpi di antara kalian? Jadi di sini mimpi bisa ditafsirkan. Tetapi tolong ditulis, yang menafsirkan juga harus orang yang ikhlas, muhsin, harus orang yang baik, yang bersih hatinya. Yang kedua, mimpi yang ditafsirkan juga harus mimpi yang baik, bukan mimpi yang jelek. Mimpi dari syaitan nggak bisa ditafsirkan. Jadi mimpi juga karena apa? Karena kesemsem di hati juga nggak bisa ditafsirkan. Kepikiran nggak bisa itu. Ya, saya mimpi dapat emas 50 gram Ustaz. Kok bisa? Iya, karena beberapa hari saya mikirin terus punya emas. Ya, itu berarti nggak bisa ditafsirin itu. Ya, nggak bisa ditafsirin. Lalu yang menafsirkan juga harus punya ilmu tentang tafsir. Jangan nafsirin sembarangan, nggak boleh. Ya, ini sering saya contohkan. Kalau mimpinya sedang mandi, telanjang bulat, pakai shower, ditontonin orang. Apa tafsirannya? Akan dipermalukan. Ya kan? Tafsiran orang kan kebanyakan begitu. Padahal itu salah tafsir. Kalau para ulama menafsirkan itu dia akan naik haji. Loh, kok bisa Ustaz naik haji? Karena orang naik haji akan membuka pakaiannya dan pakai pakaian ihram, pakaian yang haram. Yang kedua, orang haji itu akan bersuci dari dosa. Maka dia mandi. Maka kalau kita bermimpinya mandi dan dibukakan pakaian, berarti mudah-mudahan tafsirannya baik. Jangan nafsirin jelek. Ya, jadi ini ada ilmu penafsirannya. Nggak boleh sembarangan nafsirin. Di sini Rasulullah SAW bersama para sahabat, Rasul tanya, "Annau atani laila atiyan, innahuma ibti'atsani fa innahuma qala li." Ada yang sahabat berkata, suatu pagi bercerita, semalam aku didatangi dua malaikat. Mereka membangunkanku dan berkata, "Mari kita pergi." Lalu berangkatlah aku bersama keduanya. Di tengah perjalanan kami mendapati seorang pria yang tengah berbaring. Tepat di sampingnya berdiri seseorang yang membawa sebongkah batu besar. Tiba-tiba batu itu dijatuhkan di atas kepala pria pertama sehingga pecah kepalanya. Sedangkan batu tersebut jatuh menggelinding. Orang kedua mengikuti batu itu kemudian mengambilnya lagi. Ketika kembali kepada orang yang pertama tadi, dia mendapati kepala pria itu telah pulih seperti sedia kala. Perbuatan yang sama terjadi lagi. Aku bertanya kepada malaikat, "Subhanallah, apa ini?" Maka, "Mari kita pergi, mari kita pergi." Ini pertama, dia diajak malaikat jalan. Begitu ketemu orang, ada orang berbaring. Malaikat ambil batu, kepalanya dipecahkan dengan batu orang itu. Batunya berguling, diambil lagi batunya, kepalanya udah normal lagi. Dipecahkan kedua kalinya. Batunya jatuh lagi, diambil lagi, begitu sampai kepalanya sudah normal lagi. Tanya, "Ini orang kenapa?" Malaikat belum jawab. "Ayo pergi dulu." Kami pun pergi. Selanjutnya kami mendatangi seorang pria yang tengah berbaring terlentang sambil bersandar pada tengkuknya. Tiba-tiba ada orang lain berdiri tepat di atasnya dengan membawa pengait dari besi. Ia mengarahkan kepala kepada salah satu bagian wajah dari orang pertama tadi, lalu mengoyak mulutnya sampai di tengkuk, hidungnya sampai di ketengkuk, serta matanya sampai ke tengkuk. Setelah itu ia beralih kepada bagian wajah lain, lantas melakukan hal yang sama. Tidaklah ia selesai mengoyak bagian wajah tersebut, melainkan bagian wajah yang dikoyak sebelumnya telah pulih seperti sedia kala. Ia pun kembali mengoyak bagian wajah tersebut, dikoyak-koyak wajahnya. Ditaruh di sini, disangkutin, ditaruh di hidung, disangkutin, taruh mata disangkutin, ditarik sampai tengkuknya robek. Dipindahin ke sebelah kiri, yang kanan udah normal lagi, disangkutin di mulut, sangkutin di hidung, sangkutin di mata, dirobekin. Dia lihat nih, ini sahabat mimpi, lihatnya begini, malaikat yang bawa.
Demikian seterusnya hingga bertanya, subhanallah, apa yang dilakukan dua orang ini? Mari kita pergi, kata malaikat. Jawab kedua malaikat. Maka kami pun pergi. Selanjutnya kami sampai di suatu bangunan seperti tungku. Nah ini nih, tungku nih. Jadi kalau tungku itu gimana sih, Bu? Kayak tungku kalau dalam kalau kita tungkunya kompor ya. Kalau di negeri Arab itu ada tungku yang memang buat bakar roti. Yang besar gitu ruangannya. Itu dipanasin, itu namanya tungku. Kemudian kata dia, kami pun pergi, selanjutnya kami sampai ke satu bangunan seperti tungku. Perawi mengira Nabi berkata terdengar darinya hiruk pikuk dan suara. Kemudian kami menengok dalamnya, ternyata di dalamnya terdapat kaum pria dan wanita yang sedang telanjang. Tiba-tiba muncullah kobaran api di bawah mereka. Saat itulah terjadi berteriak-teriak. Aku pun bertanya, siapa mereka? Mari kita pergi, mari kita pergi. Jadi tungkunya itu tertutup seperti ini. Di bawahnya ada api. Di dalam tungku yang besar ini ada laki-laki perempuan. Dibakar api di bawah, terbakar mereka. Di ujung tungkunya ada sedikit lubang kecil yang kalau api ini besar tentu akan keluar lubang kecil gasnya. Lah sampai orang yang laki-laki perempuan tadi hampir keluar dari lubang yang kecil ini saking panasnya. Ditanya, ini kenapa? Ini siapa? Maka kami segera pergi. Setelah itu kami mendatangi sebuah sungai. Mengatakan warnanya merah seperti darah. Sungai itu terdapat seorang yang sedang berenang. Sementara di tepinya ada orang lain yang telah mengumpulkan batuan-batuan dalam jumlah yang banyak. Beberapa saat kemudian orang yang berenang tadi menepi dan mendatangi pengumpul batu yang lalu membuka mulutnya dan menyuapkan batu-batu tersebut. Kemudian dia pergi dan berenang kembali. Setiap kembali kepadanya dia membuka mulutnya, lantas orang lain menyuapkan batu-batu tersebut. Aku bertanya, siapakah kedua orang tersebut? Maka malaikat mengatakan, mari kita pergi, mari kita pergi. Ini yang berikutnya, yang keempat. Yaitu orang yang berenang di sungai darah. Kalau dia bertepi dari sungai tadi, dikasih paksa makan batu di mulutnya. Maka kami bergegas pergi. Batunya juga ini dalam riwayat lain dikatakan batunya dari batu api neraka yang panas. Maka kami pergi. Sesudah itu kami mendatangi seorang pria yang buruk rupanya. Mungkin seburuk-buruk pria yang pernah kami lihat. Di sini terdapat neraka. Bahkan dia mengobarkannya lalu mengitarinya. Aku pun bertanya kepada kedua malaikat, siapa ini? Mari kita pergi, mari kita pergi. Ini yang kelima yang dia lihat. Aku pun pergi hingga sampai suatu taman yang subur dan banyak tumbuh pepohonan. Di dalam terdapat semua jenis warna musim semi. Di tengah kebun terdapat seorang pria yang tinggi postur tubuhnya. Hampir-hampir aku tidak melihat kepalanya. Aku menjulung ke langit. Di sekitar orang tadi terdapat anak-anak. Nah ini dikatakan nanti siapa ini? Belum pernah aku melihat anak-anak sebanyak itu. Siapa ini? Menjawab malaikat, mari kita pergi, mari kita pergi. Ini di surga nih. Ada orang badannya tinggi. Dia kalau yang sahabat ini datang, kalau dia datang tapi wajahnya ke depan begini, nggak bakal melihat muka orang itu. Kecuali dia harus mengadah ke atas baru kelihatan muka orang tadi. Dan orang ini di tempat yang terindah dan di sampingnya ada anak-anak yang sedang bermain. Maka dia bertanya, siapa orang ini? Malaikat bilang, nanti, mari kemari, pergi. Ini yang keenam. Maka kami berlalu, akhirnya kami sampai di taman yang sangat luas. Belum pernah aku melihat taman yang lebih besar dan indah daripadanya. Keduanya berkata kepadaku, masuklah ke dalamnya. Kami pun masuk ke dalamnya, sehingga kami sampai di suatu kota yang dibangun dengan bata, emas, dan perak. Ya Allah. Batu batanya emas dan perak. Ya, kami mendatangi gerbang. Dalam sebuah riwayat dikatakan batu batanya emas dan perak. Lubnahnya itu apa ya? Kalau bata setelah itu diratakan apa namanya? Diplester ya. Nah, diplester itu diplester dengan wangi-wangian dari kasturi. Jadi bangunannya dari emas dan perak dan dari kasturi. Dibangun dengan bata emas dan perak. Kami mendatangi gerbang kota dan meminta izin untuk memasukinya. Gerbang itu pun dibuka untuk kami. Kami memasuki kota tersebut dan disambut oleh sejumlah pria. Separuh tubuh mereka sangat elok, seperti seelok-eloknya pria yang pernah kami lihat. Adapun separuhnya lagi sangat jelek, seperti sejelek-jelek pria yang pernah kami lihat. Kedua malaikat tersebut berkata pada mereka, pergilah dan berendamlah di sungai itu.
Sungai yang dimaksud adalah sungai yang lebar dan airnya terus mengalir. Airnya bagaikan susu karena sangat putih. Mereka pun pergi ke sungai tersebut, berendam di dalamnya, lalu kembali kepada kami. Tiba-tiba kejelekan yang terdapat pada tubuh mereka lenyap seketika. Perawi berkata, kedua malaikat itu berkata kepadaku, ini adalah surga Aden, serta di sanalah tempat tinggalmu. Aku segera menengok ke atas, ternyata terdapat sebuah istana seperti awan putih. Itulah tempat tinggalmu, tegas kedua malaikat tadi. Aku pun berkata kepada keduanya, tetapi langsung disela, semoga Allah memberkahi kalian. Keduanya pun membiarkan sehingga aku berusaha memasukinya, akan tetapi mereka berseru, tidak untuk saat ini, namun kelak engkau akan memasukinya. Ya Allah, ini taufik, Bu. Hidayah dari Allah. Jadi kalau orang sekarang kadang-kadang apa? Dibilang istilahnya mati suri, begitu ya? Ya, dia dalam seolah-olah sudah mati tapi melihat segala sesuatu dalam matinya. Ini sahabat pun begitu. Dia tidur tapi dia bilang dia mimpi. Tapi dia yakin dia seperti dibawa. Yang bawa dia dua malaikat, ditunjukin itu semua. Segala bentuk azab ditunjukin, segala bentuk nikmat ditunjukin. Tiba-tiba kalau keadaan kita seperti itu, segala bentuk azab ditunjukin, berarti kita udah lihat dengan mata kepala nih. Segala bentuk nikmat pun ditunjukin, sudah kita lihat dengan mata kepala. Lalu kita dibangunin. Habis dibangunin tetap maksiat sama Allah. Kira-kira gimana? Ya subhanallah, udah dikasih tunjuk, benar-benar tunjuk, masih nggak berubah juga. Nunggu apa lagi? Ya, maka kebanyakannya orang kalau sudah melihat seperti ini, pasti dia akan berubah. Pasti dia akan yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata dia, aku segera menengok ke atas. Aku berkata kepada kedua malaikat, malam ini aku telah melihat keajaiban. Apa sebenarnya yang telah kulihat tersebut? Mereka berkata, kami akan menjelaskan kepadamu pria pertama yang kau datangi, yang kepalanya pecah ditimpa batu. Ini ya, dijelaskan nih, kepala yang pecah ditimpa batu. Siapa itu? Pria pertama yang kau datangi, yang kepalanya pecah ditimpa batu adalah pria yang mengambil Al-Quran, lalu menolak menghafalnya dan mengamalkan isinya, serta tidur dan lalai dari sholat wajib. Berarti hukumannya apa? Dia tidak mau mengamalkan Al-Quran dan lalai dari sholat wajib. Hukumannya kepalanya dipecahkan dengan batu besar dan terus-menerus dilakukan seperti itu sampai Allah menganggap cukup di hari kiamat baru dia dibangkitkan. Ya Allah, subhanallah. Itu yang dikatakan mereka tidak akan pernah hidup dan tidak akan pernah mati. Apa maksudnya? Adakah orang yang gak hidup dan gak mati? Gak ada. Tapi maksudnya mereka gak hidup dan gak mati karena mereka tetap hidup tapi mereka akan dimatikan. Tapi mereka tidak akan pernah mati. Harusnya manusia kalau dipecahkan kepala mati, tapi mereka gak pernah mati. Yang mereka rasakan cuma hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melanjutkan, pria selanjutnya yang kau jumpai yang disobek dari mulut sampai tengkuk, dari hidung sampai tengkuk, dari mata sampai tengkuk adalah pria yang pada pagi hari keluar dari rumahnya lantas berbuat dusta dengan suatu kedustaan yang sampai ke berbagai penjuru dunia, bikin berita hoax sampai semua orang percaya dengan berita hoax dia. Bahaya ini. Adapun kaum pria dan kaum wanita yang telanjang, yang ketiga tadi yang dibakar, di dalam bangunan seperti tungku adalah penzina. Pria yang berenang, yang ini keempat, yang berenang dan disuapkan batu dari api neraka, mulutnya adalah orang yang memakan riba. Laki-laki yang jelek bentuknya berada di sisi neraka serta mengobarkan lalu mengitarinya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pria tinggi yang berada dalam taman adalah Ibrahim. Maka itu dikatakan Nabi Ibrahim, anak-anak orang mukmin meninggal itu dididik oleh Nabi Ibrahim. Ya, ini hadisnya itu ini, Nabi Ibrahim itu bersama anak-anak kaum muslimin. Karena Nabi Ibrahim itu adalah ayah yang paling termasuk yang paling pandai mendidik anak. Nabi Ibrahim. Kenapa? Apa buktinya? Orang banyak bisa mendidik anak, tapi Nabi Ibrahim bisa menanamkan kepada anaknya kepatuhan sampai Ibrahim minta anaknya dibunuh, anaknya pun gak komentar apa-apa. Lakukan ya ayah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapatkan aku menjadi orang sabar. Dia bisa mendidik anak sampai setinggi itu level anaknya. Maka nanti anak-anak kaum muslimin, umpamanya ibu-ibu yang pernah meninggal anaknya sebelum balik atau keguguran,
itu anaknya sedang dididik oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah. Ya, dididik. Karena orang tua sekarang kan sangat pengen anaknya dididik sama orang soleh. Ya kita semua termasuk pengen sekali. Maka itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan anak-anak kita guru-guru yang soleh. Karena kalau gurunya udah soleh, pendidiknya udah soleh, anak akan pengaruh soleh. Kemudian dikatakan, ya, sedangkan anak-anak yang berada di sekitar adalah setiap anak-anak yang meninggal di atas fitrah. Ini maksudnya anak-anak kaum muslimin. Di riwayat Barqani dilahirkan di atas fitrah. Ketika itu sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin?" Beliau menjawab, "Begitu pula dengan anak-anak kaum musyrikin." Ini dalil kalau anak baru lahir, walaupun bapak ibunya bukan Islam, tapi anak itu meninggal dalam keadaan bayi dan belum balik, masih di atas fitrah bayinya, dia tetap masuk surga. Ya kan nggak, maaf ya. Contoh nih, ada seorang perempuan non-muslimah. Dia melahirkan anaknya baru 2 hari, 3 hari, tiba-tiba anak meninggal. Masa anaknya dimasukin neraka? Kan nggak adil. Kan bukan kemauan dia lahir dari perut ibu itu. Maka itu anak-anak yang lahir walaupun dari perempuan musyrik, tapi anak itu masih bayi dan fitrah, tetap dihitungkan sebagai penduduk surga sama Allah. Penduduk surga oleh Allah Subhanahu. Sampai kapan? Sampai dia balik. Kalau dia balik baru Allah tegakkan hujjah, karena Allah sudah kasih akal, kasih pikiran, kasih ilmu, dia memilih dalam hidupnya. Allahu a'lam. Yang berikutnya, maksiat menjadi penyebab kerusakan. Tadi kita bahas adalah di antara sebab dosa maksiat akan hukuman-hukuman bagi pelaku maksiat. Ada yang dipecahkan kepalanya, ada yang dibakar di dalam tungku, ada yang dirobek mulutnya. Ya, itu semua pelaku-pelaku maksiat. Yang berenang di sungai darah dan dikasih batu-batuan dari batu neraka karena makan riba, ada yang dibakar di dalam tungku karena berzina, ada yang dirobek mulut dan matanya sampai ke tengkuknya gara-gara menyebarkan berita dusta, ada juga yang dipecahkan palanya dengan batu besar gara-gara tidak menjadikan Quran sebagai pedoman dan tidak sholat. Maksiat sababul fasad. Maksiat itu sebab kerusakan. Kita lanjut atau cukup pertanyaan? Gimana Ki? Lanjut dulu. Oke, lanjut boleh. Agak panjang sedikit, tapi kita ambil poin-poin sedikit saja. Jadi yang berikutnya, kenapa kita harus meninggalkan maksiat? Karena maksiat penyebab kerusakan. Di dalam buku terjemahan halaman 146 di poin yang 21. Halaman 146 di poin yang ke-21. Kita baca. Di antara dampak kemaksiatan dan dosa, sesungguhnya dia menjadikan di muka bumi beraneka ragam kerusakan. Baik kerusakan dalam air, dalam udara, dalam pertanian, dalam buah-buahan, ataupun tempat tinggal. Nah ini. Corona tahun kemarin, belum pernah kita mengalami 2 tahun seperti itu. Manusia semuanya ketakutan dalam pergi, ketakutan untuk salaman. Kalau ada orang yang batuk bisa lebih ngeri dibanding orang yang kentut, ya enggak? Orang yang batuk itu, batuk bersin bisa luar biasa. Itu disebabkan apa? Dosa-dosa kita. Allah berfirman pada surat Ar-Rum ayat 41. Ini sekarang ini lagi ada musibah di mana kita ini? Di Indonesia. Di Sulawesi. Daerah Wulu itu Sulawesi mana ya? Hampir dekat Palopo mungkin ya. Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Itu lagi besar-besaran banjir. Ya subhanallah, banjir besar-besaran. Saya pernah suatu hari, dulu saya juga pernah ikut ke daerah sana juga Palopo. Itu seperti nggak masuk akal.
pasir semuanya turun ke tengah kota, kota semua ditutupin oleh pasir sungai. Itu pernah terjadi. Pernah juga di Palu sama. Di Palu itu kalau orang hampir nggak masuk akal. Ini pohon berserta tanah dan rumah bisa pindah sejauh 2 km. Pohonnya nggak jatuh, tetap ada. Tapi orang yang di dalam rumah, orang yang berjalan di atas tanah, semuanya terkubur, dimakan oleh tanah. Ya Allah. Nah, suatu hari juga seperti saya pernah ke Karawang, waktu banjir Cikarang, Purwakarta dan sekitarnya, sebelum masuk Purwakarta. Itu padahal sejauh mata memandang, hektaran sawah semua. Bayangkan, sawah semua hektaran itu, Bu. Tapi bisa banjir dalam satu malam, yang banjir itu seleher. Jadi kira-kira satu hektaran itu jadi laut itu semuanya. Dari mana itu datang air? Dari mana itu datang air? Ya, itu itu dalam keadaan sawah semua. Gimana kalau di situ dibangun bangunan perumahan? Hancur semuanya. Saya punya teman cerita tentang dia ini sebenarnya penjual pupuk dan pembasmi hama, dan dia penyuluh, seorang pekerja. Dia suatu hari pernah bawa ke Sumatera, bingung. Hari ini nggak ada tikus, besoknya itu tiba-tiba seperti tikus datang dari langit sampai jutaan tikus. Dari mana itu datangnya tikus? Ya, ini kayak begini sebenarnya Allah sudah gambarkan. Bahkan Allah pernah gambarkan, kami turunkan darah dari langit. Makanya pernah juga terjadi di mana di India hujannya merah seperti darah. Terjadi ini. Nah, ini semuanya sebenarnya peringatan. Allah kasih tahu, ayo cepat kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita malah nggak tahu, ya. Allah musta'an. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah telah nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Di daratan rusak, di lautan rusak. Di lautan sekarang orang punya kapal pesiar yang segede pulau, di dalamnya maksiat semua. Di lautan itu. Bahkan bukan di lautan lagi, di atas pesawat pun ada yang maksiat. Kita di atas pesawat itu kan, ya Allah, banyak zikir nih, kalau jatuh mati aja sedikit mesinnya, udah selesai kita. Ini orang di atas pesawat bisa maksiat. Ya Rabbi, ya Rabb, nas'alullah salam wal afiyah. Ya. Coba. Apa kata Allah? Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah rasa liyudhiqa. Dhiqa itu agar mereka menyicipi. Jadi yang Allah kasih itu cuma sedikit cicipan. Belum azab yang besar. Masih menyicipi. Apa tujuannya? Allah bukan menyusahkan kita. Bukan tujuan Allah menyiksa kita. Apa tujuan Allah? Agar kita kembali kepada Allah. Jadi kayak ibu kadang-kadang nyubit anak. Bukan tujuannya adalah balas dendam. Ya Allah, balas dendam kenapa? Bapaknya marah tadi malam sama saya, astagfirullahaladzim. Ya kan ada nih kisah nih, orang yang sakit kelainan jiwanya, seorang istri membunuh anaknya dengan 11 kali tusukan. Ketika ditanya, ternyata memang ada sedikit gangguan jiwa, dan ternyata ya dia kesal dengan suaminya. Ini kan salah seperti ini. Allah memberikan hukuman kepada kita bukan untuk menyiksa kita, tapi agar kita kembali kepada Allah. Jadi kalau kita dapat sakit sedikit, dapat sulit sedikit, dapat susah sedikit, ya wajar, kita manusia. Kita punya salah, kita punya kekurangan, kita butuh Allah. Jadi supaya kita lebih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Imam Mujahid, perhatikan ini. Ya, berkata Imam Mujahid, jika orang zalim menjadi penguasa, pasti dia akan berbuat kerusakan dan kezaliman. Akibatnya Allah penahan hujan sehingga binasalah tanaman dan binatang ternak, padahal Allah tidak menyukai kerusakan. Wa dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Selanjutnya dia berkata lagi, ingatlah demi Allah, itu bukanlah laut
laut kalian, akan tetapi yang dimaksud dengan laut adalah setiap kampung yang berada di atas tepian air. Jadi jangan dikatakan doharul fasadu fil bari wal bahri, telah nampaklah kerusakan di bahar. Bahar itu laut memang. Tapi kata Syekh di sini bukan berarti semua yang di laut, tapi semua yang di atas air. Bisa jadi tinggal di atas danau, tinggal di atas sungai, ya. Ikrimah mengkomentar, tampak kerusakan di daratan dan lautan, ingatlah, aku tidak mengatakan bahwa yang dimaksud adalah laut kalian, tetapi yang dimaksud adalah setiap kampung yang berada di atas tepi air. Qatadah berpendapat yang dimaksud dengan darat adalah penduduk daerah pedalaman, sedangkan dimaksud dengan laut adalah penduduk desa dan tanah subur yang di dekat dengan air. Saya menjawab, Allah pun menanamkan air yang segar dengan lautan. Jadi terkadang dikatakan laut adalah tanah yang di dalamnya mengandung banyak air, itu pun dikatakan laut. Seperti kita ini Indonesia, kita sekarang kita menganggap kita di atas tanah, iya tidak? Padahal tanah kita ini di bawahnya semuanya air. Di bawah tanah kita ini air, Bu. Seperti sungai dan lautan. Jadi tanah kita ini sebenarnya sedang ngapung di atas air. Iya, pulau ini sebenarnya sedang ngapung di atas air. Tapi kedalaman airnya sangat dalam. Jadi maka itu kadang-kadang bergerak. Kenapa? Dia ngapung di atas air. Allah jadikan gunung sebagai pasak pemberat agar tidak bergerak. Ya. Qatadah berkata, saya menambahkan, Allah pun menamakan air yang segar dengan lautan. Wa ma yastawil bahrani hada 'adzabun furatun sa'ighun syarabuhu wa hada milhun ujajun. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar dan segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Nah, dikatakan dua lautan, lautan yang tawar dan lautan yang asin. Berarti air yang banyak berkumpul itu terkadang dikatakan sebagai lautan. Tidak ada laut yang manis, tidak mengalir di dalam air, namun yang ada sungai yang mengalir. Air yang tidak mengalir adalah laut yang asin. Kampung yang berada di atas tepian air mengalir dinamakan dengan air tersebut. Ibnu Zaid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah telah nampak kerusakan di daratan dan lautan adalah dosa-dosa. Saya menegaskan, maksud beliau dosa adalah sebab kerusakan yang tampak. Jadi semua kerusakan yang tampak ini sebabnya dosa. Namun demikian, apabila beliau berpendapat bahwa kerusakan yang tampak adalah dosa-dosa itu sendiri, maka huruf lam yang berada dalam kalimat liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah menghendaki agar mereka merasakan terhadap apa yang mereka perbuat. Huruf lam di sini, huruf lam menunjukkan akibat, alasan kenapa Allah berikan azab. Kenapa Allah berikan azab? Liyudhiqahum, agar mereka menyicipi, merasakan sebagian daripada hukuman Allah, agar mereka kembali kepada Allah. Menurut pengertian pertama, yang dimaksud dengan kerusakan adalah kekurangan, kejahatan, penyakit yang Allah ciptakan di muka bumi ketika para hambanya bermaksiat. Setiap kali mereka melakukan suatu dosa, Allah menjatuhkan hukuman bagi mereka. Sebagian salaf berkata, setiap kali kalian berbuat dosa, maka Allah memberikan hukuman dari kekuatannya untuk kalian. Secara zahir, yang dimaksud dengan kerusakan adalah dosa-dosa serta konsekuensinya. Hal ini ditentukan oleh firman Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan apa yang mereka lakukan. Jadi yang dimaksud di sini adalah kerusakan di muka bumi itu kerusakan dosa. Akibat kerusakan dosa, maka Allah pun akhirnya memberikan azab, sehingga bumi pun rusak karena azab Allah. Bukan karena Allah ingin merusak dan melakukan kerusakan, tapi Allah ingin agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan maksiat bisa jadi sebab kerusakan. Ya, sebab datangnya bencana alam, sebab datangnya hama, sebab datangnya virus, itu bisa jadi dikarenakan sebab maksiat. Sampai sekarang tidak ada obat yang ditemukan untuk menyembuhkan penyakit HIV.
HIV itu ternyata setelah diteliti sebab pertama kalinya keluar penyakit HIV adalah laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki. Itu sebabnya. Itu yang pertama kali. Setelah dia berhubungan dengan laki-laki, dia berhubungan dengan perempuan. Perempuannya kena kotor. Karena itu adalah lubang yang kotor. Nauzubillah. Nas'alullah salam wal afiyah. Mungkin ini kita bahas, ada pertanyaan dipersilahkan ya Bu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup. Duduk sama kakak. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Silahkan. Iya Bu, silahkan Ibu. Kalau kita mendoakan orang, Ustaz, jadi begini Ustaz, anak saya menikah dengan non-muslim Ustaz. Nah, kemarin itu kan ada tuh yang katanya di TV itu ya, saya juga kurang tahu di TV, yang orang Islam tuh membubarin orang yang lagi baca Rosario itu Ustaz. Baca apa? Rosario, orang kafir itu lagi doain doa Rosario gitu. Oh. Kan diusir tuh sama orang Islam didatengin. Anak saya ini kan suaminya kan enggak nih orang Kristen. Saya sudah nikah secara Islam, dia balik lagi ke agamanya tapi tetap masih bersama karena anak nih masih bayi. Nah ini jadi berantem nih, jadi ngejelekin nih, jadi ribut sama anak saya ini. Anak saya kan Kristen masuk Kristen nggak mau, jadi tetap dia mau agama Islam. Nah gini tuh agama lu tuh begitu tuh, masa orang lebih doa diusir-usir? Mana Muhammad? Nah pokoknya jadi ngejelekin Rasul, Al-Quran dan agama. Bu, sana Kak. Iya. Nah, misalnya sebagai muslim, sebagai seorang ibu, saya marah dong. Tapi saya belum ngomong, belum ini ribut karena anak saya keluar dari rumahnya. Tapi saya mendoakan dia nih, supaya dia dapat azab sama Allah. Boleh gak Ustaz? Karena dia tuh sudah menghina agama saya, sudah menghina Rasul saya, sudah menghina Al-Quran. Pokoknya dia sama Islam tuh gak suka gitu Ustaz. Tapi dia bersikeras nih, anak saya nih mau harus masuk agama dia. Tapi sekarang anak saya kan gak mau nih Ustaz. Jadi solusinya gimana Ustaz? Saya mau ngedoain dia supaya dapat azab, boleh gak Ustaz? Iya, pertanyaannya bolehkah mendoakan dapat azab pada orang tertentu? Begitu ya, Bu? Iya. Jadi gini, sebenarnya orang yang melaknat Allah atau mencela Allah, mencela Rasul, itu pasti akan Allah berikan azab, pasti. Tapi Allah beri tempo. Allah beri kasih waktu. Waktu ini untuk apa? Untuk dia berpikir dan untuk kembali. Kalau dia dikasih waktu, nggak berpikir juga, nggak kembali juga, Allah kasih azab sama Allah. Cuman pertanyaannya, boleh nggak kita minta supaya dia diazab? Boleh. Tetapi doanya bukan ya Allah azab dia, bukan. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu apa yang paling berhak untuk dia kau lakukan. Jadi kita tetap serahkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu apa yang paling pantas untuk dia di dunia. Maka ya kita minta. Tapi kalau ternyata dia diberikan hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah, ya itu lebih baik. Lebih baik ya. Jadi kita ketika membenci ada orang-orang yang mencela Allah dan Rasul, lalu kita mengatakan ya Allah alaika yastahiq, untukmu apa yang kau berhak didapat dari Allah. Maksudnya kita tetap serahkan kepada Allah apa yang hak untuk dia, yang cocok untuk dia itu apa ya Allah, kau yang memberikan. Seperti itu. Jadi seperti itu Bu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya tidak boleh ya berbeda agama. Bagaimana anak nanti melihat bapak dan ibu yang saling berbeda agama, akhirnya anak akan rusak. Allahu a'lam. Ya boleh kita berdoa, alaika yastahiqqu minallah, untukmu apa yang berhak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain, silahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tidak ada, kita cukupkan ya. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.